Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Blora, Bapak Dr. Arif Rohman SIP MSI, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sarof, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin serta peserta Khatmil Quran pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga menjadi ladang amal kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang soleh yang mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kecamatan Banjarjo mengapresiasi kegiatan penyelenggaraan Khatmil Quran pada pagi hari ini. Semoga ini tidak menjadi hanya rutinitas, tetapi rutinitas yang memang membuat generasi muda kita betul-betul menjadi generasi muda yang penuh islami. Membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat utama dan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan Bapak Romo Kiai Haji Bapak Mukarrar bahwa dengan mempelajari Al-Quran, membaca, kemudian memperdomani, insya Allah adik-adik semua yang ada di sini akan menjadi generasi betul-betul handal, islami, dan menjadi tulang punggung semuanya. Jadi kami sekali lagi atas nama pemerintah Kecamatan Banjarjo, terima kasih sudah dilaksanakan penyelenggaraan seperti ini. Semoga di tahun-tahun mendatang lebih baik lagi dan menjadi rutinitas yang selalu menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutan yang kedua oleh Bapak Bupati Blora kepada Bapak Dr. Haji Arif Rohman MSI, kami perkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita takdimkan orang tua kita, guru kita Romo Kiai Haji Ali Muhdar beserta Ibu Nyai Afifah Sulini, yang kami hormati pengasuh Kiai Haji Nailus Sarof beserta Ibu Nyai Ani dan seluruh jajaran Dewan Ustadz, Dewan Guru, dan juga pengurus Pondok Pesantren An-Nur. Yang kami hormati Pak Sekcam, Wakil Ibu Camat, Pak PJ Kades, dan juga para sesepuh semuanya yang hadir, Pak Mahbub dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati orang tua, wali santri, orang tua murid, dan juga terkhusus anak-anakku semuanya,
para santriwan santriwati Pondok Pesantren An-Nur yang sudah melaksanakan hataman Quran pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara yang insya Allah barokah ini. Salawat salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Sebelum sedikit memberikan sambutan, monggo kita baca sholawat nariyah bersama-sama rian nggih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya Rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah malaikat nawar sholawat kalih Kanjeng Nabi. Monggo kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sami istiqomah sholawat nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi kanthi istiqomah sholawat napa ingkang dados hajat kula panjenengan insyaallah saged terkabul amin. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Pondok Pesantren An-Nur yang sudah mendidik anak-anak kita semuanya, termasuk anak saya dan juga ponakan saya ini menjadi bagian pagi hari ini yang melaksanakan hataman Al-Quran. Kita doakan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah yang insya Allah ilmunya bermanfaat, yang insya Allah nantinya akan selalu mendoakan guru-gurunya, mendoakan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kepada wali santri, wali murid, kami juga mengucapkan selamat semuanya. Putra-putrinya hari ini alhamdulillah sudah hataman, ada yang juz 30, ada yang apa lagi Dek? 1, 2, 3, 4 dan yang lainnya. Ini merupakan kebanggaan untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu menjadi kebanggaan bagi orang tua ketika anaknya bisa ngaji. Ini adalah merupakan hal yang tentunya patut kita syukuri. Anak-anak kita sudah mondok di sini, ada yang sekaligus sekolah umum dan juga mendapatkan ilmu agama. Nah, ini menjadi komitmen kami dari pemerintah Kabupaten Blora, bagaimana anak-anak Blora ini baik yang sekolah di madrasah, baik yang sekolah di sekolah negeri, sekolah swasta, ini punya kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran, membaca dan menulis Al-Quran. Nah, ini karena menjadi bekal untuk anak-anak kita ke depan. Kalau anak-anak kita ini sudah dibekali dengan ilmu umum dan ilmu agama, insya Allah nanti jadi apapun nantinya semoga nanti bermanfaat. Ini jadi kita tentunya terima kasih juga Pondok An-Nur yang sudah menyelenggarakan pendidikannya mulai SMK, MTS, ada Madin, ada TPQ, ada juga Torekoh, dan juga ada sekolah sepak bola dan juga unit-unit kegiatan yang lain. Nah, semoga nanti akan terus bisa kita tingkatkan untuk pendidikan yang ada di An-Nur ini. Ini Pak Mahbub ini mumpung pensiun, saya minta tolong nanti kita masih punya mimpi, kita pengen punya Politeknik Agro. Nah, ini nanti jurusannya pertanian dan peternakan.
Nah, nanti semoga nanti bisa kita wujudkan ya, biar semakin melengkapi pendidikan yang ada di sini. Nah, kita punya mimpi Politeknik ini nanti kuliah sambil bekerja. Nah, nanti jurusannya khususnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu pertanian, peternakan, perikanan. Nah, mohon dukungannya juga dari kecamatan maupun desa, biar di Banjarjo ini nanti sebagai pusat untuk pendidikan khususnya yang berbasis pertanian. Karena mayoritas masyarakat kita adalah para petani, para peternak, sehingga yayasan ini kami minta untuk bisa berkomitmen untuk mendukung agar pendidikan vokasi, pendidikan yang langsung praktek di lapangan ini bisa dilaksanakan di pondok ini. Oleh karena itu mohon juga dukungan dari semuanya saja agar cita-cita untuk terus meningkatkan pendidikan yang ada di Blora ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya semuanya bermanfaat dan kuncinya adalah terus berinovasi. Untuk semua dewan guru, dewan asatid, bahwasanya ketika sekolah, ketika pondok ini berinovasi, pasti orang akan meliriknya. Jadi terus belajar, terus bersinergi, termasuk nanti kerjasama dengan beberapa pihak yang lain. Coba kita akan kerjasamakan biar semakin outputnya, lulusan dari sini ini akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi harus terus belajar dan berinovasi. Kemampuan-kemampuan yang sekiranya bisa ditambahkan harus menjadi nilai unggul di pondok ini. Nah, ketika lulus MTS, kaitannya hafalannya, mungkin bahasanya atau bidang-bidang yang lainnya. Jadi semoga akan terus bisa maju dan berkembang nantinya, akan terus bisa memberikan sumbangsihnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk semuanya, semoga barokah dan manfaat. Allahumma fiqil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang telah diberikan, sambutan berikutnya, sambutan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Dan kami harap pula agar beliau berkenan untuk membacakan doa khotmil Quran yang kita nantikan keberkahannya. Kepada beliau Romo Kiai Haji Nailus Syaraf Al-Hafidh, waktu kami perkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras lagi ya, didoakan ini. Salam itu adalah mendoakan bagi kalian semuanya, maka kalian juga harus menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al-hadis. Hadratal kurama wal a'izza, wonten kersanipun para yai, para ustad, para sepuh binispuh, wabil khusus ingkang sami-sami kula ta'azimaken panjenengan sedaya guru kita Abah Kiai Haji Ali Muhdar, pendiri Pondok Pesantren, pendiri Yayasan An-Nur Seren Sendang Wungu Banjarjo,
Kita doakan beliau semoga tetap sehat walafiat, barokah umur, amin ya rabbal alamin. Di hadapan beliau Kang Mas Bupati Mas Arif Rohman, ya. Beliau dulu adalah adik kelas saya, ya, nyuwun sewu. Terpaksa karena saya dapat adiknya, saya sekarang manggil beliau Mas. Tua saya daripada beliau. Saya lulus SMA 1, beliau baru masuk. Tapi nasibnya beda. Beliau jadi bupati, saya cuman diseren di sini. Wonten kersanipun Pak Sekcam yang mewakili Bu Camat, Pak dokter Pak ya, sudah dokter belum perawat Pak Rudi, dalemipun seren, istenipun bidan. Jadi anak-anak saya dulu ketika mau periksa, saya periksanya di Bu Rudi, ya. Bu Rudi di mana Pak? Genan ya, masuk Genan apa seren ya Pak? Masuknya mana? Masuknya Genan, perbatasan seren sama Genan. Tak kira masuk seren juga. Pak PJ Kepala Desa, Pak Lek Khalil, kemudian Pak Kadus, Pak Kami Tua, sesepuh masyarakat Seren, Pak Jadi, Kepala Pak Mabub juga mantan Kepala Bapeda Kabupaten Blora. Beliau sudah pensiun baru 1 bulan kelihatannya. Nanti diminta oleh Mas Arif tadi untuk membantu pendirian daripada Politeknik agronomo Mas Arif, agrowisata, agroindustri. Monggo ini Pak Seren, Pak Sesepuh Seren, Pak Jadi, Pak Mudin, beliau sedang sakit. Biasanya memimpin tahlil, Pak Mudin sedang sakit, suaranya habis tadi. Katanya tadi malam di tahlilan Pak Jadi gak rawuh. Bapak Kepala MTS, Bapak Khairul Anam SPDI, Kepala SMK An-Nur Bapak Ki Ahmad Syekhu, pembawa acara Habib, beliau Habib ya, Habib karena memang namanya Habib. Habib Hidayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dan anak-anakku semuanya, santriwan santriwati baik yang ikut khataman pada tahun ini maupun yang tidak, semoga istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kami panjenengan semuanya bisa hadir, bisa rawuh di majelis yang insyaallah barokah. Kata Pak Yai Harol tadi ketika kalian pada simak-simaan, tadi dihadiri berapa ribu malaikat Mas? Dungokke apa ora? Berapa ribu malaikat Mas? Mas apa iki? Mas Lutfi? Berapa? 60.000 ya, 60.000, 6.000 ya. Ya enggak apa-apa, bagus. Kemudian kalau tadi nanti kita amini bersama doa khataman Quran akan diamini oleh 4.000 malaikat, mendoakan kami panjenengan semuanya, betapa besar kehebatan daripada Al-Quran, mukjizat yang paling besar di antara
mukjizat Allah yang diberikan kepada nabi-nabinya adalah yang paling besar adalah mukjizat Al-Qur'an yang panjenengan semuanya pelajari, yang panjenengan semuanya hafalkan. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian panjenengan semuanya, anak-anak cucu kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru Asatid baik SMK, MTS, Madin, TPQ, ESB yang berbahagia. Mungkin panjenengan semuanya belum mengenal saya, mungkin ada yang belum melihat wajah saya, mungkin yang santri atau wali santri baru mungkin. Karena pertemuan wali santri cuman terkadang 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali. Untuk besok tahun ajaran baru insya Allah kita agendakan ketika kalian disambangi oleh orang tua, kita kumpul bareng bersama, ngomong-ngomong bersama, ngoten ya, untuk tahun ajaran baru nanti. Jadi kami namanya adalah Nailus Syaraf. Sinten? Nailus Syaraf. Asli daripada Jepara. Yang narik saya ke Blora ya beliau tadi, Pak Yai Muharrar. SMA saya orang yang tidak punya, orang yang tidak berkecukupan. Dulu pas zamannya Pak Harto, bapak saya itu guru MI. Pada zaman Pak Harto, tahu sendiri gaji guru adalah sangat-sangat tidak mencukupi. Dari 8 bersaudara, saya nomor 2. Anak adik-adik saya masih kecil, meninggal oleh orang tuanya. Si adik-adik saya masih kecil, 2 orang tua saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sama dengan panjenengan semuanya yang tidak punya, yang miskin-miskin, yang fakir-fakir. Alhamdulillah beliau Romo Haji Muharrar Ali. Kemudian setelah saya menghafal Al-Quran di beliau sendiri, di Yai Muharrar Ali, saya berkelana kemana-mana, jadi pegawai koperasi BMT, pernah jualan kain, pernah jualan pakaian di pasar Genuk Semarang sana, pasar Meranggen Demak sana, pokoknya keliling golek duit dewe kanggo kuliah. Setelah hafal Quran ya golek duit gitu sambil kuliah. Saya lulus SMA. Tadi kan sudah di Mauidoi, sekarang kita cerita-cerita saja, ngoten ya. Pokoknya yang nyantai aja, silahkan monggo didahar jajanipun. Monggo Pak Khalil, Pak Sekca, monggo santai mawon, cerita-cerita mawon. Jadi 5 tahun setelah saya lulus SMA, saya SMA Negeri 1, saya baru kuliah. Sudah tua kuliah. Di 5 tahun sambil ngapalkan Quran setahun, kemudian 2 tahun di wisuda berarti kalian, 3 tahun mengembara. Pernah juga di bosnya Mas Arif, ketua PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf Hudori, tapi gak kerasan Mas di sana, gak kerasan, loronan, udunan sisan, udunan bokong, terus hawanya anyep sekali. Ini gak kerasan, cuma setahun di sana saya boyong. Kemudian 5 tahun setelah SMA baru lulus kuliah, baru masuk kuliah, berarti umur berapa itu? Kalau lulus SMA itu 18 tahun, tambah 5 tahun,
di umur 23 baru saya kuliahnya bukan di UIN, bukan di AIN, tapi di IKIP PGRI yang sekarang jadi UPGRIS, jurusannya bahasa Inggris, ya, seperti itu. Jadi itulah pengalaman hidup saya. Kemudian setelah lulus saya kembali ke Jepara, dipanggil lagi oleh Pak Yai Haror, Sarap, ya. Kowe saya nganggur, ya. Durung mulang, ini pas wayah tahun ajaran baru sekitar bulan Mei Juni atau berapa ya, 2025 kalau nggak salah, 2025 dipanggil beliau, ya, 2005 ya, 2005. Kalau 2025 kan baru kemarin, 2005 maaf, 2005 ditimbali oleh Pak Yai, Rap saya nganggur, nggih. Terus akhirnya diajak kembali ke Blora lewat Pak Kepala MTS Khazinatul Ulum Bapak Nur Rahim untuk diajak kembali ke Blora. Jadi periode pertama waktu SMA sambil menghafalkan, kemudian periode kedua tahun 2005 sampai sekarang alhamdulillah 2006 ya, baru setahun saya di Blora mendapatkan jodoh. Pas jodohnya adalah adiknya Mas Arif, itu beliau namanya Bu Ani, ya, Bu Ani Rofiko, ngajar juga di Khazinatul Ulum dulu, ya. Jadi unik, saya punya saudara, punya istri namanya Ani, punya mbak istrinya Mas Arif namanya Aini, Nini semuanya boy. Jadi istrinya Pak Yai Haror namanya Umi Hani, nih juga Nini kabeh. Kemudian ada juga istrinya kakak kandung saya di Jepara, itu juga namanya Ani. Nini kabeh. Sampai berapa itu? 4. Istrinya anaknya pade saya atau bisanan berarti, namanya juga Unik, Mbak Unik, yeah. Budi saya namanya Aini, sama juga. Delalah judulnya di sini. Oh iya, mertuanya Moro Sepoi pun juga namanya Ni juga. Sulini ada Ni juga. Barakallah, masya Allah. Jadi begitulah cerita singkat saya, yeah, mengenai masalah panjenengan semuanya yang belajar di sini, yang mukim di sini pada hari ini, yeah, adalah hari yang berbahagia bagi panjenengan semuanya, terutama para anak-anakku yang sudah hafal, walaupun tidak semuanya. Ada juz amma, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Maksud saya ketika panjenengan masih sekolah, adik-adik ini masih sekolah MTS, tiap tahun tak kon ngapalke saisane raketang setahun sak juz, raketang rong tahun sak juz. Karepku sok nek wis lulus SMK, MTS, MA, ada yang mau menghafalkan Al-Qur'an seperti yang dipinta oleh beliau Kiai Haji Mahrur Ali, agar panjenengan semuanya di antara kalian ada yang mau menghafalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya tanya kemarin sama guru-guru tahfidz, ada 3 anak, nanti coba anaknya saya panggil sama ibunya betul-betul mau menghafalkan apa enggak. Kalau betul-betul mau menghafalkan sampai hatam, nanti insya Allah saya sendiri yang akan mengajarnya, ya. Itu anak yang bernama siapa tadi? Sylvia, ada Sylvia 8 Sylvia, ada mana Sylvia? Ada bapaknya, nanti menghadap saya nggih, ngomong-ngomong. Kemudian Mbak siapa Mas Basiron? Mbak Basiron mana?
Zifara bisa. Zifara mana SMK Zifara? Ada Zifara? Mana ada Zifara? Ada belakang ya. Nanti coba dengan orang tuanya ngomong-ngomong sebentar di sini ya. Setelah acara ini selesai. Kemudian satunya cowok, Mas Rifki mana ada Mas Rifki? Ada orang tuanya. Nah, coba nanti kita ngomong-ngomong sebentar ya. Nanti kalau betul-betul serius menghafal Quran, insya Allah tak kasih beasiswa ya. Insya Allah. Tapi kalau enggak serius ya enggak usah. SPP ini tak gratisi. Engko sing mulang aku ya. Di sini mumpung di sini ada kepala SMK. Nanti untuk pelajaran umumnya minta izin, mungkin ada yang dikosongi untuk ngapal Al-Quran karena berat ketika sambil belajar di MTS, kemudian sore juga ada kegiatan banyak, mungkin kita dilongi jami untuk yang 3 itu Pak Anam gitu ya. Nanti karena SPP MTS gratis ya, nanti tak kasih LKS yang gratis atau apa gitu ya. Ada 3 orang anak tadi, coba kita ngomong-ngomong sebentar, betul-betul mau menghafalkan Quran apa enggak gitu. Jadi begitu dahsyatnya Al-Quran, seperti yang dibacakan Qori tadi Ustadz Nur Solihin, yang saya bacakan tadi saya artikan ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ini sedikit saja, nanti setelah ayat ini kita doa bersama-sama. Ngoten ya, karena ini juga hari Jumat, sudah jam 9:30, kita persiapan Jumatan. Ada lagi nanti ada acara penerimaan rapot madrasah diniyah. 1 ayat saja, bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Tak artikan. Kul, katakan wahai Muhammad, ini Allah yang dawuh ya. Allah yang dawuh. Yang dihitopi adalah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dihitopi, yang diajak bicara adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga berlaku bagi panjenengan semuanya ya. Semuanya umat Islam yang percaya pada keesaan Allah. Katakan wahai Muhammad, laukana lamun ono al-bahru apa segoro. Katakan Muhammad, jikalau seandainya umpamanya al-bahru, apa al-bahru? Segara, lautan. Jumlah lautan dengan jumlah daratan di dunia ini adalah besar lautan, yaitu sekitar 70% kalau nggak salah. Betul ya guru IPA? Di sini guru IPA mana? 70% adalah lautan, 30% daratan. Jikalau seluruh lautan yang ada di dunia ini midadan dibuat tinta, dibuat apa? Pena, dibuat alat untuk menulis. Untuk midadan li kalimati rabbi, nulis keajaiban, nulis kemukjizatan Al-Quran, nulis tentang susunan kata sastra daripada bahasa Arab, nulis rahasia-rahasia Al-Quran yang dulu sekali masih kelihatan asing, tapi sekarang sudah diteliti oleh para peneliti, para ahli, dan itu benar terjadi, benar adanya. Keajaiban, keanehan Al-Quran, semuanya isi daripada Al-Quran. Jenengan seumpama panjenengan jadi pengarang, nulis
tentang materi Al-Quran yang dijadikan tintanya adalah lautan, yang dijadikan tintanya adalah seluruh lautan yang ada di muka bumi 70%, maka ketika dituliskan tentang apa yang saya katakan tadi, maka lautan tersebut tidak akan bisa atau sudah habis untuk menulis daripada keajaiban-keajaiban daripada Al-Qur'an. Leres Bu nggih. Niki dawuhe Gusti Allah. Nek jenengan ndelok pidatone Mbah Zainal Mustafa nggih. Senengane kan apa jenenge muni terakhirnya muni apa? Sampai berapa kali. Jenengan wis suwenenge gak karuan, apike mbah. Gitu. Ngertos Mbah Zainal Mustafa, ngertos mboten? Sing daleme asline bedang, asline badong, sakniki dados pengasuh para pesantren ten Medang mriku. Di Purwo. Senengane nek pidato kan muni mugi berkah, sampean karep muni Lah kaya Al-Qur'an juga seperti itu. Yang sing ya wagi, tapi jenengan ya gak ngerti bahasane ya dadi ora pati krasa nek iku termasuk apik. Nggih ta? Contohnya sing ayat wailul likulli humazah alladzi jama'a malau a'adda yahsabu anna malahu semuanya. Belum Yasin N wal Qur'anil Hakim, satu makhraj, satu keluaran huruf. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil azizir rahim in semuanya. Itu baru daripada sastranya, belum keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Pokoknya kalau dihitung pokoknya golek rahasia itu ora iso entek apa Al-Qur'an itu. Sing entek malah apa? Lautan yang dijadikan tinta untuk nulis-nulis. Maka daripada itu panjenengan sebagai santri, anak-anak panjenengan santri, monggo silahkan belajar Al-Qur'an. Termasuk kata-kata yang ternyata cocok betul dengan keadaan kenyataan yang ada di dunia ini. Contoh, misalkan kata kata ma'un. Kata ma'un artinya apa? Air. Atau kata bahrun, air. Ternyata setelah diteliti itu jumlahnya adalah persis dengan temuan ilmuwan bahwa ternyata kalimat alma itu ternyata ada 70%. Daripada itu yang lainnya adalah kata barun, kata daratan itu 30%. Belum lagi kata yaumun. Kata yaumun artinya apa Bapak Ibu? Hari. Jenengan hitung, insyaallah hitung mulai dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran goleki. Kata yaum ternyata insyaallah sama persis dengan jumlah hari yang ada di Al-Qur'an. Yaitu berapa? Jumlah hari di dalam 1 tahun maksudnya. Jumlah hari di dalam 1 tahun berapa? 365. Insyaallah sama. Dan keajaiban-keajaiban lain yang panjenengan dituntut untuk mempelajari Al-Qur'an. Dituntut panjenengan semuanya untuk mendalami Al-Qur'an. Tidak akan habis ketika tinta-tinta lautan atau lautan-lautan yang dijadikan tinta itu akan habis dengan sendirinya. Maka ini tugas daripada kita semuanya. Belum lagi di dalam Al-Qur'an
banyak sekali materi-materi pelajaran yang sesuai dengan kondisi real, ya. Proses penciptaan alam itu juga semuanya ada di dalam Al-Quran. Teori Big Bang, ya, yang asalnya langit dan bumi itu jadi satu, ya, kemudian pecah, nah, terjadilah dunia ini, terjadilah bumi ini. Persis itu ada di dalam Al-Quran. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Langit dan bumi asalnya jadi satu, ya. Kemudian terjadilah pecahan yang menjadi planet-planet di sini. Belum lagi kedokteran, belum lagi fisika, belum lagi sosial, belum lagi adab, ya. Ngoten Bapak Ibu, ya. Ngoten Bapak Ibu, ya. Tanamkan dari putra-putri Anda, ya, cinta kepada Al-Quran agar kita dapat mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Salah satu syafaat Al-Quran, ya, besok di hari kiamat adalah insya Allah sebelum panjenengan dihisab, ya, kalau betul-betul cinta Al-Quran hatinya sudah setiap detik, nafas, hari, jam selalu membaca Quran, hatinya tertanam dalam Allah, insya Allah Al-Quran akan mensyafaati panjenengan, tidak akan dihisab. Kalau betul-betul jiwa Anda, betul-betul hati Anda, betul-betul pikiran Anda tertanam suci, yaitu ada di dalam hatinya ada Al-Qur'annya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Untuk anak-anak yang mau boyong, ya silahkan boyong, ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau tidak diterima di negeri, ya misalkan tidak diterima di SMP 3, kalau masih tetangganya maksudnya, tidak diterima di SMP 2, SMP 1, di sini sudah ada MTS An-Nur itu Pak kepalanya Pak Khairul Anam itu yang di situ Pak Ustadz, karena Ustadz beliau mangku masjid, rumahnya depan masjid, jadi imam di sana, Masjid Boto. Nah, itu Pak Yai juga, Pak Syekhu depannya juga rumahnya masjid, mangku masjid, Kiai juga di situ, kepala SMK-nya. Yang lulusan MTS kalau tidak diterima negeri, ya saya mohon bisa meneruskan sekolahnya di SMK sama juga, karena di sini banyak kiainya yang hafal Quran ini. Ada Pak Danuri hafal Quran, Pak Basyirun hafal Quran, Bu Asyah hafal Quran, semuanya ada 10 ustadz yang semuanya hafal Al-Quran, insya Allah menjadi barokah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di sini ada MTS, ada SMK, Madin, TPQ, pondok sekaligus mondok. Ada lagi yang suka bal-balan, ingin monggo terserah. Toh nanti jadi tidak semuanya tidak jadi kiai tok, ya. Tidak jadi kiai semuanya, paling yo siji loro telu, nggih. Realitanya kan gitu, nggih. Nah, sing pengen dadi bal-balan jadikan sarana dakwah. Ngerti pemain sepak bola sing jenenge Muhammad Salah, nek nulis Muhammad Salah. Itu di Inggris, beliau main di mana, klub Liverpool. Ketika mencetak gol, beliau selalu sujud. Nah, karena sujud orang menjadi tertarik Islam. Akhirnya banyak di kota Liverpool sana orang masuk Islam bukan karena didakwai oleh Pak Jalal, Pak Jadi, Pak Syekh, mboten, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo masuk Islam, enggak. Cukup dengan sujud, disorot kamera banyak. Ternyata Inggris, kota Liverpool, banyak yang masuk Islam. Pemain-pemain bola, apalagi sekarang zamannya Piala Dunia, banyak yang Islam, sing top-top, sing biyen sing top itu Zinedine Zidane dari Perancis, betul ya? Nah, Zinedine Zidane, Islam itu dari kata Zinedine itu Zainuddin, karena orang bahasa namanya Zainuddin angil jadi apa? Zinedine Zidane.
Saiki sing paling ngetop sing isih nom Barcelona itu dari Spanyol. Siapa? Siapa Mas? Siapa? Lamine Yamal itu ya wong Islam ya. Calon pemain terbaik ya, pemain terbaik sedunia itu juga Islam. Jadi dakwah lewat sembarang lah, lewat bal-balan yo iso, lewat ngaji dampar kayak gini ya bisa, lewat nukang ya bisa. Yang penting ingat kepada Allah, ingat kepada Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi besok pada hari kiamat nanti matahari terbit dari barat. Ini bisa juga betul-betul dari barat, bisa juga kias. Artinya adalah matahari berasal dari barat adalah mataharinya orang-orang barat sana, nanti semuanya insya Allah pada masuk Islam. Jadi matahari terbit dari barat, mungkin tafsirnya bisa seperti itu. Karena sekarang perkembangan Islam di barat itu yang paling jos, yang paling cepat perkembangan Islamnya. Banyak mu'alaf orang-orang barat. Malah kita sendiri yang kekurangan atau malah persentase keislamannya malah turun. Ketika saya di SD itu saya diajari itu persentasenya adalah 97% atau 93%, tapi pada saat ini turun jadi 87%. Kemana yang 5%, yang 10% orang Islam itu saya tidak tahu. Seperti itu, monggo panjenengan semuanya bisa mengambil hikmah apa yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyambut panjenengan semuanya, entah itu perkataan dari guru-guru kami, entah itu penyambutan dari kami, dari saya menyediakan sogatan, menyediakan jajan-jajan yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami atas nama Yayasan Nur mengucapkan mengucapkan maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami maupun dari guru-guru kami. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita doa bersama-sama, doa khataman Al-Quran ya, yang khusyuk, jangan ada yang rame. Silahkan nanti panjenengan semuanya di dalam khataman atau dalam doa nanti saya akan jeda sedikit 1 menit, panjenengan bisa doa sendiri ya, bisa doa sendiri apa yang panjenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat khataman Al-Qur'an, insyaallah diijabahi. Kalau saya kan doa secara umum, doa khataman Al-Qur'an, nanti saya mungkin 1 menit jeda untuk panjenengan semuanya doa sendiri-sendiri. Ngoten Bapak Ibu nggih? Paham nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati arwah ya Pak. Arwah Pak. Ahli kubur. Ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'i jamu'adati wa azwajihi wa zurriyyati ikhwani ahli baitihi min anbiya'i wa mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal awliya arifin jami'al malaikatil muqarrabin sultanil awliya Syabdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila sultanil awliya Sya'abi Hasan Asyadirihi sumai jamil kubur minal muslimin al muslimat al mu'minin al mu'minat bi masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha khususan arwahi abaina wa ummahatina ajdadina jaddadina ya syekhina liman lahu hakun alaina wa liman intasaba ilaina wa naqabu ahli kuburi man hadara fi hadzal majlis min jihati abaikum wa sunikum wa furu'ikum wa hawashi wa man intasaba ilaikum wa nahusu khususan ila qarabati wa ahli kuburina nahusu khususan ila ruhi abi Bapak Nur Said wa ila ruhi ummi ibu Ummu Rahim almarhumah jadi Kiai Muhammad Ali almarhum wa zawjah zuriyah jadi Mbah Dul Nasir almarhum wa zawjataihi
Abdullah Sarqawi almarhum wa zaujatihi, Mbah Umar Parmin almarhum wa zaujatihi, Mbah Kiai Zawawi almarhum wa zaujatihi, Mbah Yai Ismail Abdurrahman, Mbah Yai Fathul Hadi Rawih, Mbah Hasan Ahmad Ploso almarhum wa zaujatihi, Mbah Hasan Rejo almarhum wa zaujatihi, Mbah Yai Masyudi almarhum wa zaujatihi, Mbah Abdullah Fakil almarhum, Mbah Yai Sarmal almarhum wa zaujatihi, Mbah Darman almarhum wa zaujatihi, Mbah Tumeja almarhum wa zaujatihi, wa khususan ila syaikhina Mbah Muhaimanan Paraan Temanggung wa Syekhina Mbah Yai Haidar Muhaiminan almarhum Paraan Temanggung, usulihim wa furu'ihim, man intasaba ilaihim wa farallahu sunubahum wa sa'yubahum wa quburahum sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa li walidayil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwani al-afat taqdina lana jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات ورفعنا عندك على الدرجات وبارك الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شافعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة صحة والعافية وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر سلطان Kabupaten Blora Mas Arif ya Allah. Katubis salamah wal afiyah sehat wal afiyah fi aktub lana fi hadidnya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin wa katubis salamah wal afiyah dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawaba qara'na minal qur'ani wa mahallana wa sabbana astaghfarna kabbarna tasaddaqna rihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silah rahmatan nazilah
وبركة شاملة حضر حبيبنا الشامل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جميع أولاده أزواجه ذريته إخوانه أهل بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والعارفين جميع الملائكة المقربين سلطان السلطان الأشرف القادر الجيلاني رضي الله عنه سادون الأولياء شيخ أبي حسن الشاذلي الشيخ أبو مهيمن الشيخ أبو حيدر مهيمن نخص قربتي الكبر من حضر في هذا المجلس من جهة أبيكم وأصولكم وفروعكم ومن تسبب إليكم ونخص قربتي وأهل كبورنا ونخص أرواح من ذكرت أسماءهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تهني أجرا تفتنا بعدهم في لهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم روضة من خضرات النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين تجعل سيئاتهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار من أبرامتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة المغفرة من أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم درجات كفعهم والسيد ضاعف لهم الحسنات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي يا الله بحرمة ختم القرآن اللهم يا الله اقضي حوائجنا حصل مقاصدنا واستجب دعاءنا الآتية Ya Allah istajib doa'ana ya Allah bi hurmati khatmil Qur'an istajib doa aman hadara fi hadal majlis bi hurmati khatmil Qur'an ya Allah qdi hawaijana wa qdi hawaijata man hadara fi hadal majlis ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi baraka sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian acara Khatmil Quran tahun 2026 telah usai. Bagi tamu undangan maupun yang tidak berkepentingan terhadap putra-putrinya di pondok pesantren ataupun peserta Khatmil Quran diperkenankan atau diperbolehkan untuk istirahat dan meninggalkan tempat karena rangkaian acara telah usai. Acara selanjutnya pembacaan prestasi santri.